Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Septia. Jadi kamu sudah mengirimkan semua, tapi ada yang perlu saya sampaikan dari yang kamu kirim. Pertama, perihal cover. Nah, cover itu tidak perlu menggunakan watermark, ya. Jadi watermarknya dihapus. Kenapa? Karena nanti akan tumpang tindih, gitu ya. Lalu cari watermark atau logo Gunadarma yang nggak putus kayak gini kalau mau membuat watermark, gitu ya. Jadi yang nggak putus-putus gini, jadi cari resolusinya yang bagus, gitu, yang tinggi. Jadi ketika diperlebar itu nggak pecah. Oke, lalu oke, cukup, gitu ya. Oh ya, dan satu lagi, nah ini mulai sini. Jadi watermarknya itu dibuat lebih transparan, gitu ya. Jangan terlalu terang, gitu ya. Jadi coba lebih transparan agar tulisan di atasnya itu nggak tumpang tindih, gitu ya. Jadi coba dibuat lebih transparan, dikurangin 20% lagi mungkin, atau 30% lagi. Atau disesuaikan, agar enak dilihat gitu ya, buat pembaca itu nggak fokus ke gambar watermarknya, tapi fokus ke tulisannya. Oke, lalu sebenarnya ini perbaiki, gitu ya. Nah, soal abstraksi. Nah, abstraksi ini jadi gini, udah benar menurutnya secara jumlah paragraf ya. Jadi jumlah paragrafnya ada 2, benar. Tapi isinya kurang tepat, seperti ya. Nah, paragraf pertama itu diisi tentang latar belakang, gitu ya. Isinya latar belakang, perumusan, dan juga tujuan penelitian, gitu ya. Jadi dijelaskan secara singkat, gitu ya. Karena ini belum menjelaskan tentang latar belakang, gitu ya. Jadi latar belakangnya apa belum tahu nih, belum jelas. Nah, jadi tolong dijelaskan secara singkat dan to the point, gitu. Masalahnya apa? Gitu. Jadi agar nggak terlalu panjang, to the point. Lalu untuk paragraf kedua itu menjelaskan tentang proses produksi dan juga pengendalian persediaan. Kayak udah benar ya. Nah, jadi ini ada typo nih, perhatiin. Oke. Nah, jadi ini kan memang nggak banyak ya. Proses produksi cukup lah seperti ini gitu ya. Nah, yang penting adalah pengendalian persediaannya, pengendalian persediaan bahan bakunya. Nah, di sini kamu, coba saya baca dulu, pengendalian persediaan bahan baku dengan cara pengecekan bahan baku dilakukan untuk mengetahui kapasitas minimum yang diperlukan dalam proses produksi. Kemudian pembelian bahan baku dilakukan apabila bahan baku sebelumnya tidak mencukupi untuk dilakukan proses produksi yang terakhir penyimpanan bahan baku yang telah dibeli. Oke, nah, jadi dari saya, untuk pembahasan pengendalian persediaan bahan baku di abstraksi ini itu juga harus lengkap, walaupun singkat gitu ya, lengkap tapi singkat. Maksudnya informasinya ada semua. Pertama, bahan baku apa yang kamu lagi mau kendaliin, gitu ya. Kedua, proses pengendaliannya gimana, gitu ya. Jadi step by step-nya pengendaliannya gimana. Lalu kedua, jelaskan juga tentang kapasitas minimum atau safety stock, gitu ya, yang diberlakukan oleh PT tersebut. Seperti itu. Jadi lebih ke situ. Jadi ini masih kurang, jadi nanti tolong ditambahkan. Lalu kata pengantar. Nah, kata pengantar. Nah, jadi seperti ini kalau Septia lihat nih, ini kayak tumpang tindih dengan watermarknya. Gitu ya. Jadi watermarknya mengganggu gitu ya dari tulisan yang kamu buat. Oleh karena itu watermarknya dikurangin gitu ya, agar lebih baik. Oke, nah penulisan gelarnya diperbaiki dari Pak Adang. Gitu ya. Untuk yang lain udah benar nih, cuman Pak Adangnya belum benar. Lalu typo-typo, spasi itu nanti diperbaiki. Ya. Oke. Oke, tabel udah. Terlampiran, oke. Oke, kita lewatin isinya sampai ke mana tadi saya ketemu. Ya, daftar pustaka. Ya, jadi dalam penulisan daftar pustaka itu diperbaiki, Septia.
nggak seperti ini, gitu ya. Jadi misalkan ini Asauri Sofija, gitu. Misalkan ini nama ke-1, ini nama kedua. Berarti penulisannya adalah Sofija, berarti nama kedua, koma nama ke-1, titik. Gitu ya. Jadi dibalik. Kecuali namanya hanya ada 1. Lalu gini. Jadi baris kedua dari daftar pustakanya itu dibuat menjorok ke dalam, gitu ya. Masuk ke dalam. Ya. Jadi misalkan ini kan kata keduanya adalah penerbit, gitu ya. Jadi penerbitnya masuk ke dalam. Gitu ya. Lalu diperhatikan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nah, kata awalnya besar. F-nya besar, E-nya besar, U-nya besar, dan I-nya besar. Karena nama tempat. Gitu ya. Lalu yang kedua, ya, yang berikutnya ini. Jadi dalam penulisan judul, nggak perlu nih italik semua. Gitu ya. Jadi biasa aja gitu. Bahkan harusnya ini, nggak kapital semua. Gitu ya. Nama judul dari daftar pustaka kamu. Malahan harusnya ini italik nih. Judul itu italik. Gitu semuanya. Gitu nanti kamu perbaiki. Nah, jadi ini sebenarnya ini remeh sih, cuman kalau nggak biasa nanti akan nggak terbiasa gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nanti ini semua italik gitu ya. Nah, ini juga sama, tidak kapital. Ini juga sampai sini semua nggak kapital ya. Gitu ya. Jadi biasa aja. Ya, tapi nanti di italik. Lalu ini tuh Hakim Yuda Prasetya gitu ya, nama orang. Jadi dibiasain Septia. Oke, lampiran 1 surat magang. Oke. Ya, seperti itu dulu Septia ya. Jadi yang diperbaiki adalah watermark. Lalu tadi abstraksi, kata pengantar, dan daftar pustaka. Gitu ya. Baik, seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.